Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala karma, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, turut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Baik, jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan. Ya, di sini saya Singgi Purnama sebagai host atau moderator pada mimbar acara Agama Buddha pada sore hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sungguh berperan di muka Indonesia ini. Beliau adalah seorang anggota Perma Budi dan Gema Budi. Beliau juga adalah seorang owner dari Health Management, juga seorang motivator dan trainer di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting adalah beliau dijuluki sebagai icebreaker nomor 1 Indonesia. Beliau bernama Ferdi Kawi ST CPS. Ya, selamat sore Romo Ferdi. Halo, selamat sore Singgi. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Jadi ini narasumber kita yang beliau sudah sangat berpengalaman di bidangnya, dan beliau sudah memiliki jam terbang yang luar biasa juga tentunya. Ya, sungguh luar biasa sekali Romo ya. Sama-sama Singgi. Ya, dengan tema kita pada sore hari ini, Dhamma Filosofi Anggota Tubuh. Romo, topik ini sepertinya sangat menarik ya Romo ya. Kita langsung saja Romo. Tapi silakan Romo, kalau misalnya Romo mau makan atau minum, kita santai saja Romo. Siap, di sini. Singgi. Oke, Romo. Topik ini kan menarik Romo ya, karena kita berbicara Dhamma dan juga kita berbicara mengenai filosofi anggota tubuh. Saya penasaran nih Romo. Sebenarnya Romo, kalau kita berbicara mengenai itu, apa sih Romo sebenarnya itu Dhamma, dan mengapa itu sangat berkaitan dengan anggota tubuh Romo? Ya, silakan. Baik, wah luar biasa lama tidak jumpa Singgi. Ini adalah kakak seperguruan saya juga nih di CPS ini ya. Aduh. Makanya TVRI tidak salah pilih host ya. Orang yang sangat handal dan profesional tentunya. Dan tentunya kalau kita melihat tema pada hari ini, Dhamma anggota tubuh. Dan kalau kita lihat dari kata Dhamma itu sendiri artinya adalah jalan kebenaran. Dan tentunya berkaitan dengan anggota tubuh itu sendiri, kita bisa belajar banyak dari yang namanya alam dan pengalaman. Bagaimana dari kita melihat sesuatu dan kita belajar dari siapapun dan belajar apapun, kita mampu mendapatkan sebuah kebaikan di sana. Dan untuk itu, kali ini kita mengangkat tentang anggota tubuh, karena ini adalah hal yang paling mudah yang seringkali kita lihat secara langsung. Dan bagaimana ketika kita melihat anggota tubuh ini, kita selalu teringat untuk melakukan yang namanya kebajikan di setiap harinya. Karena sesuai dengan kutipan Dhammapada 1 ayat 1 yang berbunyi, pikiran adalah pelopor. Dan untuk itu bagaimana kita hari ini mampu untuk bersama-sama menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga kita mampu menjadi seorang manusia yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Demikian Singgi sebagai pengantar. Wah, luar biasa ya. Pengantar ini isinya hampir daging semua ya. Apalagi kalau kita sudah masuk ke isinya ya, mungkin sudah lebih premium ya. Wah. Mungkin di sini ya Saudara Ferdi ya. Pastinya kita berikan yang terbaik untuk pemirsa yang nonton TVRI tentunya. Ya, baik ya. Terima kasih Saudara Ferdi. Tadi Saudara Ferdi bilang pengalaman apapun dan siapapun, dan di sini ada kebajikan di anggota tubuh, dan yang paling penting adalah melalui pikiran itu sendiri sebagai pembuka Dhammapada ayat pertama. Nah, menarik. Ini sungguh menarik. Tetapi kalau misalnya kita lanjut berbicara ke semua anggota tubuh, di antara semua anggota tubuh Saudara Ferdi, sebenarnya bagian manakah yang paling penting atau dominan? Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Singgi ya. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, setiap anggota tubuh mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dan semuanya itu unik dan semuanya itu berguna. Dan tentunya kalau boleh memilih di antara semuanya, tentunya semuanya bagus.
Dan tentunya yang paling menjadi sesuatu yang sangat penting yaitu adalah telapak kaki. Mengapa telapak kaki? Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Ketika kita mulai berdiri, kita selalu teringat di pondasi yang paling bawah yaitu telapak kaki. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manusia lakukanlah bakti kepada orang tua. Karena itu adalah sesuatu yang menurut saya paling mulia dan paling penting untuk kita jalani sebelum ke yang lain-lainnya. Dan tentunya yang lainnya juga baik, tapi pondasinya adalah telapak kaki. Itu Singgi. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya filosofi anggota tubuh ini semuanya penting. Dan penting sekali. sangat penting bahkan ya. Yes. Akan tetapi yang paling pertama dan terutama adalah telapak kaki. Karena seperti yang tadi Saudara Ferdi katakan bahwa itu adalah bakti seorang anak. Ya Betul tadi ya, sekali. di mana terletak di bawah telapak kaki, disitulah ada surga. Kayak gitu ya. Ini menarik. Jadi kalau misalnya kita melanjutkan dan menggali sebuah bakti, ya, bagaimana menurut pendapat Saudara Ferdi? Silakan. Baik, dan tentunya berbicara tentang bakti itu pasti kita sebagai seorang anak ya. Ibaratnya kalau kita mau membalas bakti orang tua itu sungguh sangat sulit ya, karena bakti orang tua itu tidak terlupakan. Dan kalaupun mau dibalas itu menurut Suta juga berapa kalpa gitu yang tidak terhitung, dan ibaratnya memindahkan berapa banyak gunung. Dan Anda bisa bayangin pindahin satu gunung saja luar biasanya minta ampun, apalagi banyak sekali gunung yang dipindahkan. Ilustrasinya seperti itu. Artinya kita sebagai seorang anak bagaimana penting sekali kita mampu berbakti dengan hal-hal yang paling sederhana, yaitu mungkin ketika kita berulang tahun. Itu adalah sebuah peristiwa yang mungkin biasanya kita ibaratnya merayakan ulang tahun, traktir teman, dan lain sebagainya. Dan saya juga terinspirasi oleh sahabat saya yang luar biasa, yaitu Saudara Randi Tunggeleng, di mana beliau di setiap hari ulang tahunnya selalu melakukan namaskara kepada kedua orang tuanya sebagai wujud bakti kepada orang tuanya. Dan itu adalah salah satu contoh yang mungkin kita bisa lakukan bersama. Dari hal yang paling sederhana, di setiap ulang tahun selalu mengingat kedua orang tua kita dan melakukan sujud tentunya. Itu sini. Sungguh menarik ya. Karena kalau kita sedikit ya menggali berbicara soal sujud ini, biasanya umumnya umat Buddhis kita ini kan sukanya dilakukan pada waktu menikah dan meninggal. Betul. Tetapi di sini Saudara Ferdi menekankan bahwa ditambah pada hari ulang tahun dan mungkin Imlek ya kali ya pemirsa ya, Imlek ya, itu bisa menambah kekeluargaan mungkin, keharmonisan. Betul. Dan juga bisa menambah kehangatan di dalam keluarga. Ya sungguh menarik sekali. Jadi pemirsa di sini kita bisa menekankan bahwa kita dapat menunjukkan bakti kita sebagai seorang anak ya Saudara Ferdi tadi ya, kepada orang tua kita dengan mengingat yang pertama adalah bakti di bahwa surga berada di telapak kaki ibu, dan yang kedua adalah bernamaskara atau sebutannya paikui ya, untuk orang tua. Menarik ini. Oke, Saudara Ferdi, tadi kita berbicara bakti ya. Sekarang kalau misalnya kita melanjutkan filosofi anggota tubuh, karena topik ini sungguh membuat saya sangat penasaran. Penasaran karena semua anggota tubuh itu bisa kita filosofikan kan. Betul sekali. Di situ sungguh ini yang membuat saya sangat penasaran dengan topik ini. Baik, berikutnya. Di antara semua anggota tubuh, sebenarnya itu yang paling penting tadi adalah telapak kaki. Tapi jika semua anggota tubuh itu memang berkaitan, apa yang menyebabkan seseorang itu dapat menghargai tubuhnya, dan apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak menghargai tubuhnya? Karena kadang-kadang kita kan kayak gini, ada orang itu yang misalnya saya ada punya pengalaman nih. Waktu itu koko saya kan pernah sakit ya, waktu itu tangannya pernah patah. Nah di sebelahnya itu yang sakit ini
itu tuh dia kena diabetes dan dia bilang, saya mau makan nasi padang apapun yang terjadi kayak gitu. Padahal dia udah sakit kayak gitu loh. Nah, bagaimana menurut saudara Ferdi? Oleh karena itu saya bertanya, jika seseorang itu semua anggota tubuh itu berkaitan, apa sih yang menyebabkan seseorang menghargai tubuh dan kenapa ada orang yang tidak menghargai? Ya, silahkan. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan demi pertanyaan akan menghantarkan kita sama-sama belajar tentunya pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kalau kita melihat bersama-sama apa yang menyebabkan seseorang menghargai tubuhnya dan kurang menghargai tubuhnya. Dan tentunya kita bisa melihat bersama filosofi dari lidah. Kita bisa belajar banyak dari yang namanya lidah. Kalau kita melihat yang namanya lidah, manusia cenderung kalau mau makan, seperti yang Singgi katakan tadi, maunya nasi padang. Artinya apa? Mau makannya yang enak-enak saja. Mau yang mungkin manis-manis, enak-enak begitu ya. Tapi coba, kalau yang rasanya kurang enak, misal katakanlah seperti obat, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Padahal itu bergizi, padahal itu sehat untuk nutrisi tubuh. Tapi manusia mungkin menghindari, menjauh dari sesuatu yang kurang enak. Nah, inilah yang kita bisa belajar dari yang namanya filosofi lidah. Tentang yang namanya kemelekatan. Ya, kita sering terbuai, sering asik dengan yang sesuatu yang enak-enak. Artinya apa? Jadi, kita bisa melihat bersama, orang yang menghargai tubuhnya adalah orang yang dia paham betul filosofi dari anggota tubuh ini. Jadi misal, ketika dia lagi mau makan yang enak-enak, atau yang mungkin gulanya terlalu banyak atau apa, tiba-tiba dia ngerem, dia teringat lidah. Lidah lo, ingat lo, makannya dikontrol ya. Jadi yang bergizi saja, yang sehat-sehat begitu. Nah, kalau dia betul-betul memahami filosofi anggota tubuh ini, maka dia akan mengerem. Namun, bagi dia yang kurang menghargai atau memahaminya, maka dia tidak akan berpikir panjang. Makan yang penting makan aja. Kesehatan nanti dulu. Yang penting nikmat dulu. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kurang menghargai tubuh. Begitu sih. Jadi itulah yang disebut dengan bagaimana kurang menghargai tubuh, di mana seseorang itu maunya tuh terbuai ya. Betul. Dengan kenikmatan. Tetapi pertanyaannya yang sebenarnya yang saya penasaran dan mungkin menurut saudara Ferdi, mengapa orang sakit yang tadi saya bilang itu, dia udah sakit dan udah kronis tanda kutip ya, dan masih menginginkan terus makan nasi padang itu. Kalau menurut saudara Ferdi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya itu tadi, dia merasa bahwa nasi padang itu adalah sesuatu yang paling nikmat bagi dia. Kalau dia melihat makanan lain itu rasanya kurang nikmat, kurang sesuai selera. Tapi nasi padang ini adalah makanan yang paling terbaik menurut dia. Dan tentunya itu kembali lagi bagaimana dia mampu mempunyai sebuah kebijaksanaan, mempunyai sebuah pemikiran bahwa sebetulnya namanya makan, mau Anda makan apapun, Anda bayangin, ada nasi padang, ya. Kemudian kalau Anda ujung-ujungnya mau makan apapun, apa yang terjadi? Semuanya hanya akan menjadi sebuah sari atau sebuah sesuatu yang katakanlah kalau Anda kunyah ya hanya seperti itu. Dan bagaimana kita merenungi apa yang setiap kita makan, dan itu bentuknya ya akan seperti sari seperti itu sebetulnya. Kalau kita kunyah-kunyah akan menjadi seperti itu. Dan tinggal bagaimana kita membuat pemikiran. Intinya adalah kita selalu mempunyai prinsip bahwa kita harus berpikir panjang dari apa yang kita makan. Itu sini. Jadi kita berpikir panjang dari yang apa kita makan. Betul. Saya sempat terpikir sesuatu ya, saudara Ferdi. Kalau kita berbicara soal filosofi lidah ini, berarti kan erat kaitannya digarisbawahi dengan melekat ya, digarisbawahi. Jadi ada pepatah seperti ini yang bilang, kalau misalnya kita sudah melekat, tahi kambing pun jadi coklat. Ya, filosofi ini sungguh menarik ya. Oke, ya, baik, Bapak Ibu, yang pemirsa semua, jumpa lagi. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
Kayak kita sekarang ini. Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. Nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, Seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan. Dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali. Seberapa cinta kita. Seberapa bangga kita. seberapa paham kita, Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan topik Dhamma dan Filosofi Anggota Tubuh. Oke, Saudara Ferdi, tadi kita berbicara soal melekat ya. Nah, melekat ini kan tadi kan seperti tadi tuh jika sudah melekat, tai kambing pun jadi coklat ya. Ini saya ulangin lagi setelah iklan ya, biar kita bisa terngiang-ngiang di pikirannya. Dan ada satu pepatah lagi yang mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris, healthy is coming to your mouth and danger coming from your mouth. Nah, jadi bahaya itu, kesehatan itu datang dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan bahaya itu keluar dari apa yang dari mulut kita. Nah, Saudara Ferdi, pertanyaannya, kalau kita berbicara mengenai filosofi lidah ini kembali, kan ada yang bilang lidahmu harimaumu, ucapanmu harimaumu kan? Nah, bagaimana kalau menurut Saudara Ferdi? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana kita bagi seseorang yang mempunyai kemampuan dalam berbicara khususnya, ini akan menjadi sangat penting karena dengan apa yang kita katakan itu mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Namun, apa yang kita katakan juga itu bisa menjerumuskan, bahkan menjatuhkan orang lain. Dan untuk itu kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Sebelum kita berkata-kata, pastikan kita melakukan saringan terlebih dahulu, yaitu 3K. Yang pertama adalah kebaikan. Apakah yang kita katakan itu mengandung kebaikan? Yang kedua adalah kebenaran. Apakah yang kita katakan itu benar? Atau jangan-jangan hanya sekadar gosip atau mendengar dari orang lain saja? Kemudian yang terakhir adalah
kegunaan. Apakah apa yang kita katakan ini bisa berguna bagi orang lain? Jadi pastikan Anda saring terlebih dahulu sebelum Anda berkata-kata. Itu sih. Wah, ini menarik ya. Saya langsung masuk nih ke dalam pikiran saya. 3K ini, kebaikan, kebenaran, dan kegunaannya. Nah, pertanyaannya ini, Saudara Ferdi. Kalau di antara 3K ini, mungkin yang aktif cuman 2K. Atau bahkan 1K. Apa yang terjadi? Apakah bisa dijabarkan? Misalnya cuma kebaikan aja, atau kebenaran aja, atau kegunaan aja. Apa yang terjadi di masyarakat? Ya, silakan. Baik, dan tentunya kita ambil fenomena yang mungkin sedang hits ya. Dan misal contoh, katakanlah kita mendapatkan sebuah informasi mengenai katakanlah mungkin kita mendapatkan sebuah berita bagaimana mendapatkan uang dalam sangat mudah dan cepat begitu ya. Kita melihat orang, wow, kaya, uangnya banyak, bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat, bahkan sekejap. Kemudian kita karena melihat dengan mata, kita merasa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu itu kebenaran. Dan berbicara tentang kebaikan, apakah uang yang kita gunakan itu bisa kita gunakan untuk sebuah kebaikan? Misal, katakanlah uang yang didapat, apakah mereka akan menggunakan untuk dalam tanda kutip penggelapan uang atau pencucian uang? Atau kalaupun mereka gunakan untuk menyumbang atau apa, nah ini kan perlu kita lihat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu menyadari bersama, inilah kalau misalnya kita hanya melihat saja, kemudian mendengar saja dari satu sisi, tidak melihat secara keseluruhan, yang dikhawatirkan adalah kita ikut terjerumus ke dalamnya. Itu sih. Ini jadi sungguh menarik ya. Jadi kalau kita berbicara, mungkin saya boleh menambahkan, kalau kita berbicara mengenai kebaikan di sini, yang baik belum tentu benar ya mungkin. Betul. Ya. Yang benar pasti baik karena begini. Kalau misalnya kita menemukan seseorang dan hobi orang itu adalah mencuri dan dia bilang misalnya kan, misalnya saya misalnya objeknya, Singgi, kamu maling itu dong. Kalau kita bantu teman kita itu mungkin baik ya. Tapi kalau secara ngomong salah, ya itu pasti salah kayak gitu ya. Jadi memang di sini adalah kebaikan, kebenaran, dan kegunaannya. Nah ini berikutnya, kalau misalnya kita menemuin fenomena di keseharian kita, ada orang itu yang dia ngomong itu benar, tepat, pedas, tapi ngomongnya itu nggak baik kayak gitu misalnya. Nah, bagaimana menurut Bro Ferdi filosofi lidah di sini? Baik, jadi berbicara tentang perkataan, ini adalah bagaimana kita berbicara tentang yang namanya komunikasi yang efektif. Seringkali ketika berbicara dalam komunikasi, ketika kita ingin dalam tanda kutip mengkritik seseorang, katakanlah contoh, 3 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 20. Lalu apa yang terjadi? Ketika seseorang melihat hal tersebut, kemudian dia mengkritik. Aduh, salah itu. 3 kali 5, 20. Salah. Artinya apa? Seringkali kita sebagai manusia cenderung fokus kepada kesalahannya saja. Mengapa kita tidak berkomunikasinya seperti ini? Pak, di sini ada 5 perkalian, di mana 4 perkalian sudah betul. Kalau boleh tahu, mengapa ya 3 kali 5-nya itu 20? Mungkinkah dia salah tulis? Mungkinkah dia kilaf gitu ya? Dan tentunya setelah kita mendapatkan alasan tersebut, kemudian baru kita berikan solusi. Seharusnya 3 kali 5 bukanlah 15. Bukanlah 20 maksudnya. Melainkan 15. Artinya apa? Ketika kita dalam berkomunikasi, penting sekali melakukan rumus yang namanya PKS.
puji, koreksi, dan solusi. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, pastikan tidak langsung mengkritik dengan kesalahannya saja. Tetapi berikanlah pujian terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika kita mau menegur siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada, akan membuat orang tersebut lebih adem menerima kritikan kita. Begitu, Singgi. Wah, ini menarik ya. Saya mencatat beberapa poin-poin di sini ya. Tadi Saudara Ferdi berbicara mengenai UKS tadi ya. PKS. PKS ya. Puji ya. Pujian, ya. Oh maaf ya. Puji, koreksi, dan kasih solusi. Oleh karena itu juga di sini pemirsa bisa melihat ya. Sangat penting untuk melakukan yang disebut dengan komunikasi efektif. Kita melihat banyak orang baik di dunia ini, akan tetapi karena salah komunikasi, sesuatu yang komunikasinya tuh kurang baik menjadi sebuah perpecahan. Padahal halnya hanya simple dan kecil di sini ya, Saudara Ferdi ya. Jadi poin yang digarisbawahi di sini adalah komunikasi. Satu hal lagi yang sangat penting adalah berhenti menghakimi dan mulai mengerti. Stop judging, start understanding di sini ya. Jadi di sini sekali lagi komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting. Di sini filosofi lidah ini ya. Nah, baik Saudara Ferdi ya. Kalau kita berbicara kembali mengenai filosofi anggota tubuh ya. Nah, ini kan kalau dalam Dhamma kan kita kan harapannya adalah bahagia ya. Bagaimana dengan kita memahami anggota tubuh ini dan kita menjalankannya dalam hidup sehari-hari sehingga kita bisa lebih bahagia. Ya, silakan. Baik, pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dengan luar biasa ya, dan saya pun jadi banyak belajar tentunya. Baik, kalau berbicara tentang yang namanya kebahagiaan, kita bisa belajar dari anggota tubuh kita, yaitu telapak tangan. Dimana ketika kita dulu belajar dari dulu kecil, ketika kita seperti ini artinya adalah memberi. Sedangkan ketika kita begini, ini artinya adalah menerima. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita ingin bahagia, itu apakah karena kita menerima kita bahagia, atau kita memberi baru kita bahagia? Seringkali kita mempunyai pemikiran bahwa kalau kita bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini, terima itu, wey, baru kita bahagia. Mungkin Anda bahagia, tetapi sifatnya sementara. Tetapi ketika Anda memberi, maka akan muncul sebuah kebahagiaan yang membuat Anda itu tidak terlupakan, berkesan, lebih abadi gitu. Nah, artinya apa? Seringkali kita mendengarkan ungkapan terima kasih. Pertanyaannya, apakah kita terima dulu atau baru kita kasih? Atau jangan-jangan perlu diubah menjadi kasih terima? Bercanda ya. Baik, jadi mungkin filosofinya seperti itu. Ya, menarik ya di sini ya. Tadi Saudara Ferdi bilang kita terima dulu atau kita kasih dulu, atau sebaiknya kita kasih dulu baru kita terima. Karena memang dewasa ini ya, kebanyakan orang itu hanya mau menerima dan tidak mau memberi. Belum mau kasih pula. Ujung-ujungnya aku kau brejo kayak gitu. Ini saya ingin curcol sedikit ya. Saya memiliki kisah yang sangat menarik. Jadi ini di anggota keluarga kita sendiri ya. Jadi waktu itu mama saya tuh ulang tahun ceritanya ya. Ulang tahun ya. Nah, waktu ulang tahun itu saya mengajak beliau tuh, mama kan nggak pernah ya dana, bukan nggak pernah, sangat jarang ya dana ke panti jompo. Kenapa nggak waktu acara ulang tahun mama ini kita berdana aja ke panti jompo kan hitung-hitung kan menambah kebajikan kan. Tadi kan saya kan waktu itu pernah bilang seperti itu, dan tahu nggak Saudara Ferdi apa yang dilakukan mama? Saya bilang oke, kita boleh pergi. Jadi rupanya tuh mama saya itu lebih antusias dibandingin saya sendiri loh. Dan
semua persiapan itu waktu itu lengkap. Kita taruh barang kita, kotak kita ke dalam mobil. Kita berangkat kurang lebih di daerah ke arah Kental situ sebelum Indogrosir. Nah, pas kita mampir dan memang kita menemukan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang tua ya. Dan mereka semua tuh dengan raut wajah yang bahagia itu menyambut kedatangan kita kayak gitu loh. Dan waktu kita memberi itu, mama saya tuh karena ya malu-malu jadi tepuk tangannya kan sedikit kecil kayak gitu kan. Lama-lama setelah kita memberi dan setelah itu kita membagikan barang waktu itu, kalau nggak salah ada roti, ada nasi dan ya makanan kebutuhan pokok lah kayak gitu. Mama saya ikut bahagia dan mama saya bilang, wah boleh ya, lain kali kita jalanin ini lagi ya kayak gitu ya. Jadi saya bisa mendapat intisari dari perkataan saudara Ferdi tadi berkaitan pertama mengenai bakti, kedua mengenai memberi, dan yang ketiga tuh mengenai tadi yang mengapa tidak kita yang menjadi sebuah pemacik atau api ya di keluarga kita sendiri sehingga pastinya lebih harmonis pasti ya. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itulah seperti yang tadi saudara Ferdi katakan bahwa ketika seseorang menjalankan filosofi tadi kita mulai dari telapak kaki dari bakti, kemudian dari lidah dari ucapan, dan dari tangan yang memberi, pasti jauh lebih bahagia. Benar saudara Ferdi kan? Oke, kita lanjutkan lagi ya ke berikutnya. Kalau kita berbicara kembali mengenai anggota tubuh ya, kan ada orang itu yang berkata bahwa telinga kita ini 2 ya dibandingin 1 mulut. Nah, kalau menurut di sini anggota filosofi tubuh, mengapa demikian saudara Ferdi? Ya, betul sekali Singgi, dan tentunya ini adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar ya, karena ini adalah sebuah filosofi yang juga sangat penting, yaitu artinya apa? Bagaimana kita sebagai manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun, ada sesuatu lagi yang sangat menginspirasi saya. Muncul pertanyaan, kalau tadi kan telinga 2, mulutnya 1. Pertanyaan berikutnya, pemirsa coba Anda pikirkan. Kalau menurut pemirsa yang menonton TVRI hari ini, mengapa Tuhan menciptakan kita kedua tangan? Mengapa menciptakan kedua tangan? Artinya apa? Ketika dalam tanda kutip Anda dijelek-jelekkan, dihina, disepelekan, Anda tidak bisa menutup mulut orang satu-satu. Kalau ada 1000 orang yang menjelekkan Anda tidak bisa tutup 1000 mulut orang. Tetapi yang bisa Anda tutup adalah telinga Anda. Jadi inilah mungkin sebuah filosofi yang bisa bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip pura-pura tuli terhadap hal-hal yang negatif yang bisa membuat kita menjadi down dan jatuh tentunya. Itu sih. Oh, luar biasa ya. Jadi disitulah makanya telinga itu 2 dan mulut itu 1. Nah, semakin sore pastinya semakin menarik para pemirsa semua. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off
di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema Dhamma dan anggota filosofi tubuh. Ya, baik Saudara Ferdi, tadi kita sudah membahas telapak kaki, ya. Kita sudah membahas lidah, kita membahas telapak tangan, dan kita kembali membahas telinga. Nah, pertanyaannya Saudara Ferdi, kadang kan kita kan menemui orang yang ngomong terus kayak gitu. Terkadang orang bilang telinganya sampai panas gitu loh. Dan orang tuh udah bilang bahwa ya kalau ada pepatah bilang kan, kalau misalnya yang ngomong itu tuh yang ngomong itu orang tua kita hitung sampai 1, 2, 3. Tapi kalau istri yang ngomong hitung terus, jangan berhenti dalam hati kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya telinga udah panas, hati udah panas, mulut nggak mau berbicara kayak gitu, lidah udah kering lah ya kayak gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi kuping yang panas itu? Ya, silakan. Oke, baik. Dan tentunya bagi kita yang sering kali ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, dalam tanda kutip, ya bukan hanya pasangan, istri atau siapapun itu, terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita banyak sekali tekanan ya, Singgi ya. Dan tentunya kita bisa melakukan sesuatu ya, kalau dalam ajaran agama Buddha, salah satunya itu yaitu dengan meditasi. Anda bisa menenangkan diri Anda, ya. Dengan demikian, Anda bisa berpikir jauh lebih jernih, emosi Anda jauh lebih stabil sebelum Anda melakukan tindakan-tindakan berikut. Salah satunya adalah meditasi. Namun, bagi siapapun yang menonton, ada teknik sederhana yang bisa Anda lakukan, yaitu namanya teknik pause. Apa itu teknik pause? Jadi ketika Anda mendapatkan situasi dan kondisi yang membuat Anda merasa tertekan, merasa down, Anda bisa lakukan pause. Yaitu apa? Peluk diri sendiri. Ya, jadi Anda ketika lagi ada masalah, Anda langsung pause. Peluk diri Anda. Tarik nafas. Nah, dengan demikian ini akan membuat emosi Anda menjadi netral. Yang mungkin tadi emosinya negatif, dengan Anda pause,
sambil senyum. Nah, ini emosi Anda bisa netral, bahkan positif. Dan itu akan membuat Anda, ketika Anda melakukan pekerjaan berikutnya, akan membuat Anda jauh lebih bermanfaat tentunya. Itu Singgi. Luar biasa ya di sini ya. Jadi di sini juga ada praktek meditasinya ya. Tadi mungkin pemirsa juga bisa melihat tadi wajah narasumber kita bagaimana mempraktekkannya, dan itu pasti sangat mengena di hatinya pemirsa ya. Kayak gitu ya. Jadi tadi saya boleh mengulang meditasi dengan teknik pause. Jadi kita mempause pikiran kita dulu dan kita mencoba untuk melipatkan tangan. Kemudian kita mencoba memeluk dan menyayangi diri kita sendiri tadi ya. Tapi teknik pause itu bukan termasuk salah satu dalam meditasi maksudnya? Ya, luar biasa di sini. Ini salah satu teknik yang para pemirsa juga bisa praktekkan di rumah. Ya mungkin cuma 1 menit sampai 5 menit ya lumayan ya. Saudara Ferdi ya di sini ya. Baik, Saudara Ferdi. Tadi kalau misalnya kita berbicara mengenai telinga ya. Kalau misalnya ada yang bilang seperti ini kan ada yang pernah sharing saya seperti ini. Saya sudah mempraktekkan meditasi nih, tapi ketika saya praktekin pikiran saya ini dia tetap bergerak nih, dan dia nggak mau diam ini, dan dia tuh selalu maksudnya tuh dia nggak bisa kayak gitu. Nah, apakah ada cara lain yang harus dilakukan kalau misalnya seorang tidak bisa bermeditasi kayak gitu, Saudara Ferdi? Atau mencoba menerima diri? Bagaimana kalau menurut Saudara Ferdi? Baik, jadi kalau misalnya orang tersebut kesulitan meditasi ya, atau merasa suka ada pikiran-pikiran yang membuat dia terganggu begitu ya. Dan tentunya cara yang paling sederhana adalah mungkin dia bisa baca Liam King ya. Jadi dengan baca Liam King itu juga mengkondisikan pikiran orang tersebut untuk jauh lebih tenang. Kalaupun tidak membaca Liam King, Anda pun juga bisa mendengarkan musik Liam King ya, untuk membuat Anda jauh lebih tenang, atau Anda membaca parita. Jadi dengan demikian itu bisa mengkondisikan supaya pikiran hati Anda tetap lebih tenang tentunya. Begitu Singgi. Wah, hebat ya di sini ya. Jadi berbicara mengenai parita, entah itu Liam King ya, entah itu kita membaca suta-suta, di sini berarti ada kekuatan ilahi dan ada kekuatan doa di dalamnya. Betul, nah, kalau kita menelusuri lebih dalam mengenai kekuatan doa ini, menurut Saudara Ferdi, bagaimana kekuatan doa itu bisa berpengaruh di kehidupan keseharian kita? Yes, luar biasa sekali Singgi ya. Beliau ini juga salah satu orang yang praktisi dalam meditasi ya. Saya juga banyak belajar dari Singgi ya. Dan tentunya kalau kita melihat bersama-sama bagaimana kekuatan doa itu mampu membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa dan sukses. Saya berikan contoh begini. Coba Anda bayangkan ketika Anda berdoa ya, ketika Anda berdoa pasti Anda mengharapkan sesuatu. Dan ketika Anda mengharapkan sesuatu, artinya apa? Anda meyakinkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya apa? Penting sekali di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, kita harus menanamkan 4 hal. Yang pertama dimulai dari keyakinan. Kita yakin tidak dengan apa yang akan kita lakukan, dengan apa yang akan kita kerjakan. Dengan doa itu akan menaikkan rasa keyakinan kita. Yang awalnya mungkin kita dapat masalah, kita ragu, kita tidak mampu menyelesaikannya. Kemudian kita berdoa. Muncul keyakinan baru yang membuat keyakinan kita meningkat. Jadi yang pertama adalah keyakinan. Kemudian yang kedua, setelah muncul keyakinan, maka akan muncul potensi dalam diri Anda. Yang mungkin awalnya potensi dalam diri Anda terpendam, belum maksimal. Dengan Anda berdoa, kemudian Anda mulai muncul sebuah keyakinan baru, di mana potensi Anda yang terpendam mulai keluar dan meningkat. Dan Anda mulai pede. Dan ketika Anda mulai pede, Anda mulai banyak belajar, baca-baca ya, mungkin sharing dengan Romo, Bante, atau mungkin Anda memperdalam dengan baca parita, membaca Dhammapada dan lain sebagainya untuk menambah keyakinan Anda. Dan bukan hanya itu, ketika potensi Anda keluar, apa yang terjadi? Pasti Anda akan melakukan aksi
yang penuh, totalitas tanpa batas. Anda akan habis-habisan, all out dalam mengerjakan sesuatu. Dan ketika Anda all out, Anda habis-habisan mengerjakan sesuatu, maka apa yang terjadi? Yang terakhir adalah hasil. Karena ada sebuah kutipan yang mengatakan, proses tidak pernah, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dan tentunya bermula dari keyakinan, muncul potensi, ketika melakukan aksi, maka akan muncul hasil. Itu dia. Luar biasa ya. Jadi di sini kekuatan doa adalah salah satu unsur dhamma yang merupakan akar dari segalanya, Saudara Ferdi sini ya. Kalau tadi saya boleh mengulangi apa yang tadi Saudara Ferdi katakan, bahwa di sini kekuatan doa terdapat yang namanya keyakinan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah yakin muncul yang namanya potensi tadi ya. Setelah potensi muncul yang namanya aksi. Setelah aksi baru muncullah hasilnya. Oleh karena itu, mungkin kalau kita boleh melihat dan meneliti masyarakat kita, ada nih orang yang dia aksinya itu setengah-setengah dan hasilnya pun juga setengah-setengah. Apakah karena apa yang dia doakan itu dia tidak yakin, setengah-setengah, atau bagaimana di sini Saudara Ferdi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Singgi. Dan saya akan memberikan Anda sebuah ilustrasi untuk memudahkan apakah hubungannya antara doa dan usaha. Saya berikan contoh. Dikisahkan suatu ketika di negeri Antah Brata, ada sebuah sayembara, sebuah kompetisi untuk menurunkan hujan. Konon katanya kurang lebih selama 3 tahun 3 malam di negeri tersebut tidak pernah turun hujan. Lalu apa yang terjadi? Sang raja mengadakan sayembara. Hei, siapa di antara Anda yang mampu menurunkan hujan? Anda akan mendapatkan hadiah yang besar. Kemudian singkat cerita, datanglah 3 orang untuk mengikuti sayembara tersebut. Kemudian tiba-tiba datanglah orang pertama. Kemudian orang pertama, apa yang terjadi? Dia berdoa. Kemudian setelah 10 menit, apa yang terjadi? Doa tidak turun-turun. Kemudian dia pergi, dilanjutkanlah dengan orang kedua. Kemudian orang kedua pun datang. Kemudian ketika orang kedua datang, apa yang terjadi? Dia bernyanyi dengan lirik lagu yang sangat terkenal. Tik, 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 bunyi hujan di atas genteng, tapi hujannya tidak turun-turun. Oke, jadi dia bernyanyi kurang lebih 3 jaman, hujan pun tak kunjung turun. Bahkan suaranya habis. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba datanglah orang ketiga. Kemudian orang ketiga dia datang. Kemudian apa yang terjadi? Dia joget. Yiha, yiha. Oke, dia joget, terus joget dengan penuh semangat. Woi. Kemudian apa yang terjadi? Wah, bukan hanya hujan, badai, petir, geledek pun turun semua ya. Wow. Sampai orang di negeri tersebut terkejut. Mengapa orang yang ketiga ini berhasil menurunkan hujan? Sampai seluruh wartawan di negeri itu datang. Woi, dari orang TVRI datang wawancarain orang tersebut. Woi, karena orang TVRI penasaran, mengapa orang ketiga ini bisa menurunkan hujan? Dan semua yang ada di situ bingung dan tidak sabaran menunggu jawaban orang ketiga. Mengapa bisa turun hujan? Dan ternyata setelah diwawancarai, dengan tenangnya orang ketiga tersebut menjawab, saya hanya terus akan menari. Mau dia turun hujannya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi saya akan tetap menari. Artinya apa? Saya tidak akan pernah berhenti menari selama hujan belum turun. Artinya apa? Demikian dalam hidup kita. Mungkin ketika kita berdoa, hasil tidak kunjung datang. Bukan doanya yang salah. Mungkin waktunya
belum tepat. Dan usaha Anda belum maksimal. Dan ini adalah sebuah ilustrasi, bukan doanya yang disalahkan, tetapi Anda evaluasi diri Anda. Bagaimana dengan tindakan Anda dalam mencapai tujuan. Itu sih. Wah, luar biasa ya. Ilustrasinya sungguh mengena ya para pemirsa ya. Sungguh menarik sekali karena diibaratkan sebagai seorang dancer ya, penari tadi itu ya. Orang boleh berdoa dan boleh berusaha di sini Saudara Ferdi. Tetapi di sini saya boleh menggarisbawahi adalah apakah seseorang itu memiliki yang namanya kegigihan ya? Betul. Yang kedua, apakah dia sudah menyerahkan semua waktunya untuk usaha tersebut? Sehingga kalau dia sudah menyerahkan waktunya, pasti dong usahanya harusnya maksimal. Yes. Ya. Ketika dia sudah maksimal, dia kemudian bisa mengevaluasi tindakan dari usaha itu sendiri. Ini sungguh menarik karena ya memang ada orang yang hanya berdoa tetapi tidak berusaha. Tetapi ada orang yang hanya berusaha tapi tidak berdoa. Yang seharusnya diiringi berbarengan. Oke, baik. Semakin sore, semakin dalam, semakin lebih menarik lagi. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda para pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema Dhamma dan anggota filosofi tubuh. Oke, baik Saudara Ferdi. Tadi kalau kita melanjutkan mengenai usaha dan doa kayak gitu. Nah, ada orang yang sudah berusaha dan sudah berdoa, sudah melakukan yang terbaik. Tetapi hasil tak kunjung datang. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang salah atau apakah orang tersebut kurang sabar? Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Singgi. Dan tentunya ada banyak sekali faktor yang menyebabkan orang tersebut belum berhasil. Ya, mungkin strateginya yang belum tepat. Artinya apa? Mungkin dia perlu konsultasi, katakanlah dengan seorang mentor, coach, konsultan, ya, yang memberikan dia cara, petunjuk untuk dia mampu melewati permasalahan tersebut. Dan tentunya butuh strategi-strategi yang mungkin tidak terpikirkan oleh dia. Dan tentunya ini yang bisa menjadi salah satu cara bagaimana dia mampu mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi butuh orang. Mungkin dia kalau spiritual mungkin bisa sharing ke Romo ya. Mungkin bisa juga nanya ke Bante, siapa tahu dia mendapatkan sebuah jawaban atas permasalahan dalam hidupnya. Itu sih. Benar, ini saya sangat setuju sekali ya Saudara Ferdi ya, karena ada orang yang ibaratnya itu dia hobinya menari, tapi nggak taunya dia malah akuntansi kerjanya. Betul. Benar kan? Jadi terus ada orang yang kerjanya itu misalnya itu hobi bicara nih, tapi malah dia hitung-hitungan data kayak gitu. Jadi nggak cocok kayak gitu ya Saudara Ferdi ya. Padahal di sini tadi Saudara Ferdi sempat menekankan bahwa memaksimalkan potensi di sini ya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai potensi ya, sebenarnya bagaimana kita mengembangkan potensi yang pas agar anggota filosofi tubuh kita dan Dhamma ini dapat selaras. Baik. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama, untuk menyelaraskan itu semua, itu ibaratnya adalah potensi, itu filosofinya adalah badan. Bagaimana potensi itu akan menjadi lebih luar biasa, maksimal, ketika dia mampu menyeimbangkan antara kepala, tangan, dan kaki. Artinya apa? Potensi ini akan maksimal ketika dia mempunyai pemikiran, mindset, strategi, cara-cara, terobosan. Kemudian dia praktikkan. Jadi ibarat ini teorinya, ini praktik. Potensi adalah menyelaraskan antara teori dan praktik. Sehingga akan menjadi sebuah kompetensi yang bisa membuat diri seseorang menjadi lebih maksimal. Itu sih.
luar biasa ya di sini ya. Berarti ini adalah sebuah badan yang terakhir ya, yang tadi belum disebutkan. Nah, oke, ya. Melanjutkan ini semua ya Saudara Ferdi. Bagaimana kita, apakah ada sebuah kata-kata renungan, kata-kata mutiara buat pemirsa sebagai penutup kita acara kita pada malam hari ini sehingga kata-kata dapat meresap ke pemirsa. Silakan Saudara Ferdi. Baik, terima kasih Singgi. Dan sebagai penutup, saya akan menambahkan sekaligus menguatkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Berbicara tentang anggota tubuh, setiap orang mempunyai anggota tubuh. Namun, belum tentu menjiwai. Maksudnya apa? Sudahkah setiap kita melihat tangan, kita menjiwai, kita merenungi? Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Ketika kita mau berdiri, mengingat telapak kaki, sudahkah kita berbakti? Ketika kita ingin berkata-kata, melihat mulut, bahkan lidah, sudahkah kita mengucapkan sesuatu yang 3K tadi? Nah, ini bagaimana kita renungin semua. Bagaimana anggota tubuh demi anggota tubuh. Dan terakhir, sebagai penutup, banyak orang mampu bekerja dengan tangan dan kaki. Namun, hanya sedikit orang yang mampu bekerja dengan hati. Bekerjalah dengan hati, maka semuanya akan berarti. Demikian Singgi. Luar biasa Saudara Ferdi ya. Renungan dan perenungan demi renungan sudah kita lihat di sini ya. Dan semoga para pemirsa dapat melihat dan mengambil makna pada sore hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Saudara Ferdi sudah datang ke TVRI Mimbar Agama Buddha dan para pemirsa semua ya. Terima kasih sudah stay in di layar televisi Anda. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI Sumatera Selatan undur diri. Saya Singgi Purnama dan bersama narasumber Ferdi Kawi. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.